Menjelang pertempuran terakhir yang menentukan, kami semua, para prajurit, bersiap mengumpulkan tenaga, mengerahkan jiwa raga untuk mengakhiri habis-habisan benturan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini. Aku duduk di batang pohon kelapa yang mati disambar geledek. Di pangkuanku senjata, sisa-sisa peluru, rasa sakit, dan lelah yang sudah tidak kupedulikan lagi. Bila subuh pecah dan matahari menyerakkan bara di langit timur, kami harus menyerbu. Hidup atau mati, itu soal nanti. Roda sejarah ini tidak boleh berhenti. Kawan-kawanku ada yang berbaring tidur untuk menikmati mimpinya yang mungkin tidak akan pernah lagi kembali. Ada yang menulis surat buat keluarganya meskipun dia tahu semua itu tidak akan pernah sampai. Di depan nyala api, komandan termenung seperti membaca apa yang akan terjadi. Waktu itulah sebuah tangan menepuk pundakku. Setan datang dengan wajah yang gemilang, lebih cantik dari semua bintang layar kaca atau bidadari di kelir wayang yang pernah aku tonton. Senyumnya menghancurkan seluruh duka yang bersembunyi di balik tulang dan urat-uratku yang sudah patah dan rengat. Dan baunya bukan main harum. Semerbak sehingga medan pertempuran yang anyir oleh bau danah itu berubah jadi kamar hotel berbintang 9 yang sensual. Bang, suaranya mendesah membasahi telinga. Aku tak berani menoleh. Imanku sudah runtuh mendengar sapa yang menyengatkan listrik ribuan voltase itu. Bang, aku datang membawa pesan untukmu. Abang punya waktu sebentar aku ganggu? Pesan apa? Jangan memandang ke depan, hanya sebatas pandang. Kenapa? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya manusia biasa yang sudah bertahun-tahun tidak sempat tidur. Kalau abang hanya melihat yang ada di depan abang hanya akan melihat sebuah tiang bendera. Paling banter, abang hanya akan kepingin menaiki tiang itu untuk mengibarkan bendera. Betul, memang begitu. Paling banter, abang hanya akan menikmati bendera itu mengibas-ngibas ditiup oleh angin yang bertiup membawa asap knalpot, sampah pabrik, dan debu-debu kotor yang penuh penyakit. Dalam waktu sekejap, abang akan sakit. Tidak apa, aku sudah biasa sakit. Tambah sakit lagi tidak akan berarti apa-apa. Sebentar lagi ini akan berakhir. Begitu rona merah menebarkan api di langit, pertempuran yang tidak seimbang ini akan memusnahkan kami semua. Tapi tidak apa. Demi merdeka, jiwa raga harus rela dikorbankan. Itu bodoh. Itu tidak perlu terjadi. Abang harus tetap hidup untuk mengalami apa yang akan terjadi. Untuk apa berjuang kalau hanya untuk mati? Untuk merdeka? Abang sudah tertipu. Lihatlah ke depan. 65 tahun lagi, kalau abang merdeka, abang akan menyesali apa yang sudah abang lakukan. Kenapa? 60 tahun lagi dari sekarang, pohon-pohon itu akan ditebangi jadi jalan dan mal. Pencakar-pencakar langit akan menancap di setiap jengkal tanah di seluruh tubuh kota. Jalan layang melilit kota, tidak ada lagi yang akan sempat melihat pagi dan senja merah, karena langit sudah dihancurkan oleh dosa-dosa pembangunan. Di jalanan tidak ada lagi ruang bagi pejalan kaki dan sepeda. Semua direbut oleh kendaraan mewah punya para konglomerat. Kehidupan ini bukan milik rakyat, tapi para pemimpin, ketua-ketua partai, dan para cerdik pandai yang menjadi selebriti karena teori-teori kemanusiaannya yang luar biasa cerdas.
tetapi tak pernah berpihak kepada kemanusiaan. Uang adalah dewa yang paling tinggi yang ingin dimiliki oleh semua orang dengan segala macam cara, termasuk menipu, menindas, membunuh, juga mempergunakan ideologi, ilmu pengetahuan, kesenian, dan agama. Karena itu, terimalah ini. Aku diminta menyampaikan ini kepada abang. Buanglah senjata yang tidak akan sempat meletus itu. Karena senjata-senjata kuman sudah terlebih dahulu akan mematuk nyawa abang. Kecuali kalau abang terima ini. Setan mengeluarkan sebuah cek. Berapa saja angka yang abang taruh di atasnya, cek ini akan bunyi, tetapi dengan satu syarat. Aku harus meletakkan senjata. Tidak. Oh, tidak. Abang tak perlu meletakkan senjata, itu melanggar janji seorang prajurit. Tetap saja angkat senjata abang dan kemudian tembakkan. Karena itulah gunanya senjata itu diberikan. Tapi jangan menembak ke arah depan, karena musuhnya sebenarnya bukan di depan, tetapi di samping dan di belakang, terutama di dalam diri abang sendiri. Tembak semuanya itu. Bersihkan musuh-musuh dalam selimut yang sudah membuat 65 tahun merdeka itu lebih neraka dari apa yang ada sekarang. Aku tercengang. Menembak ke dalam diriku sendiri, ke samping dan ke belakang juga. Tapi itu bunuh diri. Bukan, itu pembersihan rohani. Itu berarti aku akan membunuh teman-teman seperjuanganku sendiri. Bukan, mereka itu musuh dalam selimut. Aku terkejut. Bagaimana? Berkenan? Mohon jangan menolak karena aku akan kecewa dan sedih. Setan tidak menunggu jawabanku. Dia langsung menjatuhkan diri ke pelukanku, lalu mencium dengan mulutnya menempel seperti bekicot. Ciuman lengket itu membuat tubuhku meleleh. Pakutan tangannya adalah lengan-lengan gurita yang mengurung dan membelit sukma sehingga aku ringsek total. Senjata itu terlepas dari tanganku, sementara cek yang ditelusupkan ke kantung bajuku seperti tangan nakal yang merogoh liar kegairahanku. Sehingga dalam ketegangan yang tak tertahan, aku tidak bisa bilang tidak. Aku terpanggang di dalam api setan. Aku melambung di lalap kenikmatan yang belum pernah ku alami. Apa yang lebih berharga dari rasa bahagia? Apa aku harus menolak apa yang dikejar oleh semua orang dengan mengorbankan jiwa, raga, dan kehormatannya? Apalagi ia datang menyerahkan diri kepadaku tanpa syarat. Aku kelengar. Belum pernah aku menikmati kenikmatan yang begitu panjang dan seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Aku hanyut dan menyerah. Aku ingin berada di puncak kebahagiaan itu selama-lamanya. Tetapi, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku. Ketika aku terbangun, aku terperanjat. Di depanku, sahabat karibku berlumuran darah. Wajahnya begitu dekat, sehingga aku terpercik oleh darah yang menetes dari lubang peluru di dahinya. Ia membuka mulutnya tetapi begitu lemah, sehingga aku menempelkan telingaku untuk mendengar. Bangun, tembak, jangan tidur. Mereka menyerbu sebelum kita sadar, katanya. Lalu langsung roboh. Aku gugup, tapi berdiri. Sekitarku sudah menjadi lautan mayat. Semua temanku sudah tertembak mati. Tinggal aku sendiri yang luput karena sudah bermimpi. Atau memang aku disisihkan supaya Katut menang, karena setan sudah memilih. Lupa pada cek yang ada di kantung. Lupa pada gambar yang sudah ditempelkan setan di benakku tentang kebobrokan 65 tahun yang akan datang. Aku angkat senjata. Tapi mana senjataku? Tanganku kosong. Senjata entah di mana. Aku berteriak histeris. Tapi suaraku ditelan kebekuan kalah. Aku berontak.
Aku angkat tanganku, tapi tidak bisa. Tanganku kaku. Aku menadahkan muka ke atas menjerit minta pertolongan. Tiba-tiba, di atas sana, aku lihat bendera Sang Saka berkibar di puncak tiang. Gagah dan bergelora dikibas-kibaskan angin. Negeriku sudah merdeka. Rakyat bebas. Aku meledak. Kesedihanku berubah jadi kegembiraan. Aku terlempar ke 65 tahun yang akan datang di tahun 2010. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika memandang di sekitar, aku terperanjat. Hutan dan gunung gundul, sungai kering dan lautan terpolusi. Musim hujan tidak karuan, bencana alam menghantam. Hujan, banjir, longsor tetapi hutan terbakar, gunung meletus, sumur bumi muncrat menenggelamkan kota yang dalam kubangan lumpur. Demam berdarah, flu babi, narkoba, kemiskinan, korupsi, gontok-gontokan agama, disintegrasi. Rakyat kelaparan, sementara para pejabat sibuk bertengkar saling menyalahkan dan menghasut. Dialah yang paling tepat memimpin. Chaos. Lalu aku dengar setan tertawa. Betul tidak apa yang aku katakan, kata setan. Tidak ada gunanya kemerdekaan. Kemerdekaan hanya buat orang kaya dan yang berkuasa. Kalian, 220 juta kaula, akan tetap menjadi budak yang tidak punya masa depan. Bukan kalian yang akan menulis sejarah, tapi para konglomerat, petualang-petualang politik, dan para elit yang melihat kehidupan di balik teori-teori akademisnya yang abstrak. Setan tertawa ngakak. Aku jadi muak, benci, marah, sumpek. Aku sumpahi, ludahi, hajar habis semua kebiadaban itu. Aku malu, aku luka, aku sakit. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku. Ketika aku buka mata, anakku, Taksu, berdiri di depanku dan berbisik. Kalau aku biarkan dan pelihara terus kekesalan dan kebencian kepada para penindas, mereka yang pernah menderaku selama 27 tahun itu akan terus menyandera diri dan jiwaku. Aku ingin menjadi orang yang merdeka. Karenanya aku buang semua kebencian itu, sehingga aku benar-benar merasa sebagai orang yang bebas dan merdeka. Aku terkejut. Kupandangi Taksu seperti melihat terowongan gelap. Apa? Coba ulangi. Taksu mengucapkan sekali lagi, sementara aku memejamkan mata. Kalimat-kalimat itu seperti ujung jarum yang menembus kuping dan masuk langsung ke ulu hatiku. Jantungku yang robek dijahitnya kembali, sedang hulu hatiku yang tertutup dibukanya lebar-lebar agar udara yang segar berembus masuk mencuci pikiranku yang sumpek. Begitu Taksu selesai bicara, ku buka mata seperti orang baru sadar dari pingsan. Aku seperti dilahirkan lagi, segar, bersemangat, dan penuh dengan harapan. Entah dari mana perasaan yang indah ini begitu saja merasukiku. Itu pemaknaan yang baru terhadap kemerdekaan yang membuat horizon menjadi berbeda, luas, tak terbatas, dan siap untuk ditempuh sekali lagi. Luar biasa. Aku tatap anakku dengan kagum. Kamu hebat sekali, Taksu. Sejak kapan kamu berpikir mulia begitu? Taksu membuka HP. Itu pesan Facebook dari Juli Panti, salah satu kawanku di FB. Waduh, hebat sekali dia. Itu kutipan dari ucapan Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan itu. Betul. Wah, 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 hebat. Yang hebat Nelson Mandela. Tidak, teman kamu dan kamu juga hebat. Hanya orang-orang yang hebat mengerti makna-makna yang hebat. Itu pemahaman kemerdekaan yang luar biasa, dewasa,
dan mulia yang sangat perlu direnungkan oleh seluruh bangsa Indonesia sekarang yang hatinya penuh benci, dengki, marah, dan berangasan. Taksu ketawa mengejek. Berarti Bapak juga hebat dong, sebab memuji kalimat itu setinggi langit. Buat aku sih biasa-biasa saja, kuno. Kata-kata mutiara bisa dibuat 100 biji dalam 1 menit. Tetapi bukan itu yang kita perlukan. Kita memerlukan tindakan. Indonesia di usia 65 sudah inflasi kata-kata mutiara. Sekecil apapun, tetapi tindakan selalu lebih konkret dari kata-kata yang hanya akan menenggelamkan Bapak ke dalam mimpi siang. Goodbye. Sebaliknya, daripada membantah, aku memejamkan mata kembali. Nelson Mandela sudah menyiapkan angin baru yang membuat aku bebas, lega, dan lapang dada. Sekarang aku mengerti, gumamku ketika istriku lewat mau ke dapur. Seperti aku harapkan, dia berhenti. Mengerti apa? Apa sejatinya makna kemerdekaan? Apa? Bebas. Memang dari dulu begitu kan? Masa baru tahu? Makanya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan apa sejatinya makna kebebasan? Apa? Melupakan. Istriku terkejut. Melupakan? Masa? Ya, kelihatannya tidak mungkin, bahkan sepele. Tetapi nyatanya Nelson Mandela sudah membuktikan itu. Tak mungkin orang besar dari Afrika Selatan itu mampu bertahan di sekapuluhan tahun di penjara, padahal usianya udah uzur. Sehingga ketika dibebaskan, dia masih sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu memimpin sebagai presiden pertama Afrika Selatan. Lalu kuulangi Mandela seperti yang aku dengar dari Taksu. Kalau kubiarkan dan kupelihara terus kekesalan dan kebencian kepada para penindas, mereka yang pernah menderaku selama 27 tahun itu akan terus menyandera diri dan jiwaku. Aku ingin menjadi orang yang merdeka. Karenanya, aku buang semua kebencian itu. Sehingga aku benar-benar merasa sebagai orang yang bebas dan merdeka. Dewi, istriku, manggut-manggut. Hebat, mulia, dan sangat agung pikirannya kan, Bu? Ya iyalah, Pak. Orang besar memang pikirannya juga harus besar. Loh, bukannya orang besar saja. Orang kecil, rakyat jelata, seperti kita juga harus meneladani apa yang ditemukan oleh orang-orang besar itu. Karena itulah kita sebut dia pemimpin. Bukan hanya karena dia berdiri paling depan kalau kita berperang, itu sih wayang. Tetapi karena dia membuka makna-makna di dalam kehidupan. Sehingga kita bisa melihat apa sebenarnya inti baik, buruk, adil, dan khususnya kemerdekaan itu. Tidak seperti kita sekarang di Indonesia ini yang sibuk membenci orang lain, meskipun memang pantas dibenci. Istriku termenung. Jadi, Bapak setuju pada Mandela? Loh, bukan hanya aku yang sudah tua bangka ini, Bu. Bukan hanya kita yang sudah bangkotan karena kebanyakan makan garam ini saja. Anak kita, si Taksu yang masih mentah itu, juga setuju. Justru dia yang tadi membacakan pikiran agung Nelson Mandela itu kepadaku. Sehingga aku seperti mendapat pencerahan. Begitu hebatnya arti kata-kata. Hanya kata-kata, tetapi cukup bisa mengubah perasaanku. Itu dia kehebatan seni. Pikiranku seperti dicuci bersih, plong sekarang oleh kebenaran yang diulurkan Mandela. Umpama ibu hanya masak tempe, tahu, atau ikan asin tok seperti biasanya, suamimu ini tidak akan sambat lagi. Perasaanku jadi tenang setelah mendapat siraman kebenaran dari Mandela. Batu pun rasanya sekarang enak. Ah,
Bapak kalau lagi senang suka melebih-lebihkan begitu. Loh, aku serius. Ini penting sekali. Perubahan itu tidak dimulai dari penampakan jasmani, tetapi rohani. Kalau di dalam sini sudah benar, semuanya akan jalan. Tapi kalau di hati sudah rusuh dan kotor, yang baik dan sudah adil juga jadi salah, ya enggak? Jadi, Bapak sekarang pengikut Nelson Mandela? Bukan. Ini bukan kultus individu. Nelson Mandela tidak usah dipuja-puja, dia juga manusia biasa. Tetapi pikirannya tentang kemerdekaan dan kebebasan itu sangat agung. Perlu, harus, wajib, dan mesti kita laksanakan kalau mau mengubah keadaan baik di Indonesia maupun di batin kita sendiri. Kita harus menjadi manusia yang merdeka, bebas, sehat, dan waras. Dewi mengangguk-angguk. Sekarang aku ke tetangga dulu dan menyebarkan virus kemerdekaan dan kebebasan Nelson Mandela ini. Hal-hal yang baik tidak ada gunanya kalau tidak disosialisasikan. Ini ibadah. Aku bergegas keluar. Kutumpahkan ucapan Nelson Mandela itu, lengkap dengan kecap manisku. Aku pujikan usaha berpikir positif, yang konkret dan arif bijaksana itu. Tak cukup kepada beberapa tetangga, kusamper warung dekat rumah. Aku tularkan konsep kemerdekaan yang membebaskan perasaan itu kepada semua orang. Yang menyenangkan, hampir semua, setelah diberi penjelasan, keplok tangan, sepakat menganggap Nelson Mandela sudah memasok rumusan penting untuk membuka citra baru tentang apa itu merdeka. Sore hari baru aku pulang. Ketika membuka pintu, terdengar suara azan dan beduk tanda buka puasa. Tepat sekali. Aku bergegas masuk, lalu nyeruput teh manis panas yang sudah dihidangkan istriku. Nikmat. Tak ada yang lebih nikmat dari seteguk teh panas manis di ujung puasa. Perutku langsung gemeletuk minta diisi. Tapi ketika membuka tutup meja makan, aku terkejut. Tempe, tahu, dan ikan asin lagi. Kok hanya tempe, tahu, dan ikan asin tok? Beribu-ribu kali aku sudah makan tempe, tahu, dan ikan asin. Masa aku mesti makan semuanya itu sekali lagi sekarang, sesudah 12 jam tidak makan dan minum? Mana pecel lelenya? Istriku cepat datang. Kenapa, Pak? Kenapa tempe tahu dan ikan asin lagi? Tempe tahu dan ikan asin tiap hari. Mana pecel lelenya? Aku kan minta pecel lele. Ya. Mana? Tapi, jangan tetapi, pecel lele, mana? Aku kan minta pecel lele, bukan tempe tahu dan ikan asin, pecel lele. Ya, Bapak memang minta pecel lele, tapi setelah itu Bapak bilang, pecel lele. Tidak, setelah minta pecel lele, Bapak bilang, kalau hati sudah plong, bersih, merdeka, dan lapang, apapun jadi baik, batu pun jadi enak. Aku tertegun. Aku bilang begitu. Ya, Bapak bilang begitu. Aku terenyak. Ya sudah, kalau aku sudah bilang begitu, memang harus begitu. Nggak ada masalah. Tempe tahu dan ikan asin juga enak kalau batu saja enak. Kontan kelupakan pecel lele. Kembali pada Nelson Mandela. Tempe tahu dan ikan asin itu aku andaikan dalam hati ikan reca-reca. Dengan garang aku lahap tempe tahu dan ikan asin itu dengan nikmat. Peluh berleleran dari kepalaku. Istriku takjub seperti tak percaya. Benar nikmat. Nikmat sekali. Lalu aku berbisik mesra untuk membuktikan kenikmatanku. Besok pagi, kita kabulkan permintaan Taksu yang sudah 2 tahun kita tunda karena khawatir dia ketularan budaya kemewahan.
kita belikan dia motor baru. Ibu tarik semua uang kita yang dipinjam oleh tetangga-tetangga, karena memang sudah lama betul belum dikembalikan. Tidak bisa. Loh, kenapa tidak? Bulan lalu mestinya sudah mereka kembalikan. Itu dia, Pak. Daripada aku tekanan batin sampai malas keluar rumah ketemu tetangga karena kesal dicurigai mau nagih hutang melulu. Mereka langsung mencelup masuk seperti ada hantu, takut akan aku tagih. Sudah berapa hari ini aku segan keluar rumah supaya bisa bebas dari tekanan batin dan merdeka lagi. Tadi aku datangi mereka dan bilang pada semuanya, ya sudah, hutang-hutangnya dilupakan saja semua. Jadi sekarang aku sudah bisa tenang lagi seperti kata Nelson Mandela. Aku langsung berhenti makan. Tempe tahu dan ikan asin itu terasa sekeras batu. Batu-batu itu mengganjal kerongkonganku hingga aku tercekik. Ya Tuhan, alangkah beratnya memperjuangkan kemerdekaan. Tapi seberat-beratnya berjuang merebut kemerdekaan. Ya Tuhan, alangkah beratnya hidup sesudah merdeka.